Pembiayaan Islam tradisional. Sistem perbankan bebas bunga. Sistem perbankan bebas bunga ini pertama kali diperkenalkan oleh Bankir Eropa. Bankir Eropa ini mengetahui bahwa pandangan Muslim tentang riba itu adalah sesuatu yang sangat dilarang. Tetapi, praktik itu tetap dijalankan oleh non-Muslim. Kemudian, muncullah Bank Kaum Muslim yang didirikan pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an, seperti Bank Benju Mesir dan Bank Arab di Palestina. Tetapi sayangnya, sistem pada lembaga bank ini mengangkat praktik pesaing mereka di Eropa. Munculnya perbankan Islam modern. Berikut 3 faktor yang terlibat dalam perkembangan perbankan Islam modern pada tahun awal 1970-an, diantaranya. Yang pertama, Bank Pembangunan Islam. Pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan dan proposal pendirian Federasi Bank Islam. Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Akhirnya, terbentuklah Islamic Development Bank pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota. Yang kedua, peningkatan kenaikan harga minyak. Organisasi Konferensi Islam melangsungkan serangkaian konferensi internasional di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam pada tahun 1973 dan hal tersebut sangat meningkatkan sumber daya keuangan. Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977, berdiri 2 bank Islam dengan nama Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula, pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House. Keuangan Islam sampai di Inggris di tahun 1980 dengan transaksi pertama merobahah dan meluncurkan Bank Islam pertama, Al-Barokah Internasional, di tahun 1982. Selama tahun 1980-an, sejumlah bank investasi menawarkan pesanan produk syariah kepada klien mereka dari negara-negara Timur Tengah, kebanyakan di ruang lingkup transaksi keuangan, leasing, dan pembiayaan proyek karena paling digemari. Yang ketiga, upaya dari cendekiawan Islam. Hal ini memang bisa dibilang upaya yang paling kritis, tetapi kurang diakui dari para ulama Islam. Salah satu tujuannya yaitu untuk menghilangkan unsur-unsur yang dilarang, seperti tujuan utamanya adalah harus menghindari riba. Re-engineering keuangan Islam. Permasalahan pada periode awal. Yang pertama, murabahah banyak digunakan karena memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan mudharabah, yang mana untuk mendapatkan keuntungannya harus terjadi kesepakatan terlebih dahulu di antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Kedua, istisna yang digunakan untuk pembiayaan proyek, di mana bank membuat kemajuan yang memungkinkan pemasok untuk dibayar pada setiap tahap proyek. Yang ketiga, musyarakah yang sedikit digunakan karena dianggap terlalu beresiko. Bank Islam menerima sebagian besar dana mereka melalui
melalui deposito rekening giro. Mereka dikritik karena mereka telah mencari keuntungan dari kegiatan yang hampir bebas risiko. Kritik serupa juga dilakukan pada gerakan dana investasi Islam pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an. Mereka berinvestasi dengan sebagian besar negara-negara barat sesuai dengan keputusan investasi yang lebih dipengaruhi oleh penilaian risiko daripada gagasan solidaritas Islam. Memperluas jangkauan produk agar dapat bersaing dengan sukses. Pada awalnya, banyak bank Islam yang menggunakan strategi 2 kali lebih banyak hanya untuk memperluas pangsa pasar dan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Strategi pertama, mereka memperluas jangkauan layanan yang ditawarkan sehingga pelanggan mereka dapat menggunakan bank Islam untuk semua kebutuhan pembiayaan. Strategi kedua, dalam bank Islam terdapat retail untuk memperluas fasilitas pembiayaan. Merintis pasar Malaysia. Malaysia telah melihat perkembangan perbankan Islam yang sangat serius. Dalam hal jangkauan produk yang akan ditawarkan bank sentral, dapat mendorong pengembangan industri keuangan Islam untuk mengembangkan instrumen dan aset. Bank Islam Malaysia merupakan lembaga pertama yang didirikan di bawah perbankan Islam yang aktif pada tahun 1983. Kemudian, diikuti oleh lembaga keuangan yang lebih besar seperti HSBC Bank, Standard Chartered Bank, Citibank Hong Kong, Hong Leong Bank, RHB Bank, dan Southern Bank Berhad. Pengembangan pasar sekuritas Islam. Pasar sekuritas Islam membuat penyimpanan aset cair yang lebih menguntungkan bagi bank Islam dan telah mengurangi ketergantungan pada simpanan deposit antar bank. Karena bank yang buruk adalah bank yang tidak dapat menahan bunga jangka pendek di bawah syariah, mereka selalu memiliki masalah dengan profitabilitas. Dalam bank Islam, masalah ini diatasi oleh Sukuk Salam Securities di Bahrain dengan melakukan pengembalian bebas bunga. Pengembalian ini dihitung sesuai dengan yang sebenarnya. Hal ini karena pemerintah mengharapkan untuk mendapatkan dana. Keberhasilan pasar Bahrain. Didirikannya pasar uang Islam di Bahrain memunculkan pasar uang perbankan Islam yang berlokasi di kawasan negara-negara Arab di Teluk Persia hingga ke Asia Tenggara. Mendirikan dana infrastrukturnya di Bahrain dan juga sepakat untuk mendirikan Islamic International Rating Agency di pulau tersebut. Perbankan Islam di Sudan. Faisal Bank of Sudan mendapatkan lisensi dari pemerintah pada tahun 1978. Ekspansi bank tersebut telah selesai dan menjadi bank terbesar kedua di negara itu. Sedangkan Tadamon Islamic Bank menjadi bank yang sukses dengan memiliki jaringan 22 cabang pada tahun 1999. Pada tahun 1990-an, 25 bank menawarkan jasa keuangan Islam di Sudan. Sebagai lembaga terbesar yang merupakan bank pertanian milik negara, lalu Bank Sentral Sudan mengeluarkan sertifikat pemerintah Islam dengan bantuan dana moneter internasional yang digunakan untuk tujuan pengelolaan likuiditas. Masa depan perbankan Islam. Sumber keuangan dan kekuatan merek dari bank-bank multinasional terbesar yang menawarkan fasilitas pembiayaan syariah. Hal ini untuk memastikan bahwa keuangan Islam menjadi lebih dikenal oleh masyarakat global, sehingga perbankan Islam dapat meningkatkan kredibilitasnya dengan memperkenalkan standar laporan umum, meningkatkan konvergensi dalam praktik keuangan Islam, dan masuk ke dalam transaksi bank antar lembaga keuangan Islam, sehingga tidak diragukan lagi akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam industri perbankan.